Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan Nur Halimah NDH 09 dan Liska Arianti NDH 02. Kami peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 26 kelompok 1 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kali ini kami akan membahas solusi tentang penanganan pungutan liar oleh ASN menggunakan teknik analisis fishbone. Yang pertama yaitu pengertian pungutan liar. Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Pungli diklasifikasikan sebagai korupsi karena memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi. Di antaranya adalah unsur setiap orang termasuk korporasi, unsur melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum, unsur perbuatan dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, dan unsur perbuatan yang dilakukan merugikan keuangan negara. Kemudian, unsur-unsur pungli sebagai tindak pidana pemerasan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu unsur objektif dan yang kedua yaitu unsur subjektif. Kemudian teknik analisis fishbone terhadap permasalahan pungutan liar yaitu teknik fishbone analisis yang sering disebut juga dengan analisis tulang ikan merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Kemudian kelebihan dan kekurangan diagram fishbone. Kelebihannya yaitu diagram fishbone dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya, dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Sedangkan kekurangannya yaitu diagram fishbone adalah opinion based on tool dan didesain membatasi kemampuan tim. Selanjutnya, penerapan teknik analisis fishbone. Dalam penerapan analisis fishbone yang kami buat, terdapat beberapa poin-poin yang kami analisis, yaitu manpower, mother nature, method, dan mesin. Lalu, mendapatkan beberapa penyebab dari adanya pelanggaran pungutan liar oleh oknum ASN terhadap sekolah. Isu yang kami pilih adalah adanya pelanggaran pungutan liar oleh oknum ASN terhadap sekolah. Yang menjadi penyebab utamanya adalah penyalahgunaan wewenang dan jabatan, faktor ekonomi, faktor kultural dan budaya organisasi, serta lemahnya sistem kontrol dan kurangnya pengawasan dari atasan. Selanjutnya, terdapat beberapa alternatif penyelesaian isu yang kami temukan. Yang pertama, mengurangi aktivitas pertemuan dengan pelayan publik. Dengan output untuk dapat meminimalisir interaksi antara petugas pelayanan dengan masyarakat yang dilayani, sehingga terjaga proses dan prosedur pelayanan yang baik dan benar. Yang kedua, instansi pelayanan publik harus menerapkan standar pelayanan publik yang pasti. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan memiliki kepastian prosedur, persyaratan, biaya, maupun kepastian waktu penyelesaian pelayanan. Yang ketiga, mengadakan penyuluhan ke masyarakat atau kepada setiap ASN tentang anti korupsi, agar masyarakat mengetahui mengenai korupsi dan bahayanya, serta mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Lalu yang keempat, mengawasi pelayanan publik. Dengan tahapan, pastikan pelayanan tersebut memadai dan pastikan pelayanan tersebut tidak melanggar kode etik. Dengan output agar potensi penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir. Lalu yang terakhir, siap siaga melaporkan ke pihak berwenang bila ditemukan adanya pungli. Proses dilanjutkan petugas agar masalah pungli bisa diusut dengan cepat dan memberikan efek jera kepada pelaku pungli. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.